Setelah melakukan semedi sambil merenungi kesalahan di ruang persembahyangannya, Prabu Angling Dharma akhirnya menyadari bahwa kepergian putranya, Pangeran Angling Kusuma, adalah akibat dari tindakannya sendiri yang terlalu memaksakan kehendak dalam urusan perjodohan. Penyesalan pun menyelimuti hatinya. Dalam keheningan semedinya, Sang Prabu memohon petunjuk kepada para dewa, berharap diberitahu di mana gerangan sang putra berada. Doanya pun dikabulkan, salah satu dewa turun menampakkan diri, sebagai pertanda bahwa permohonannya telah didengar. Sembah hamba Katur Hyang Widi. Kepergian putramu dari Malapati sudah menjadi suratan dewa. Perjalanan dan pengembaraan putramu menjajah desa Milangkolo. Perjalanan penting dari seorang ksatria dalam rangka pendewasaan diri dan pencarian jati diri. Jadi, jangan tanyakan putramu sekarang. Dan jangan tanyakan apa yang terjadi dengannya sekarang. Ada apa? Kenapa kamu kemari? Sebuah surat beraksara Jawa kuno tiba membawa kabar mengejutkan bagi Tumenggung Gardapati. Dalam surat itu tertulis bahwa putri tercintanya, Roro Melati, tengah sakit keras, bahkan kondisinya disebut-sebut seperti orang yang sedang sekarat. Kabar itu menghantam hatinya begitu dalam, membuatnya terduduk lemas tak berdaya. Sebagai seorang ayah, nalurinya tentu ingin segera pulang dan berada di sisi sang putri. Namun saat ini, ia tengah berada di medan laga. Dalam situasi genting seperti ini, keputusan besar pun harus ia ambil, antara kewajiban sebagai prajurit atau panggilan hati sebagai seorang ayah. Kisanak, terima kasih Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan kami. Bagaimana saya harus membalas kebaikan Kisanak? Angling Kusuma mewarisi watak mulia ayahandanya. Ia adalah seorang pendekar beraliran putih, menolong tanpa pamrih, dan tidak pernah mengharap balasan atas jasa baiknya. Kepadanya, Nyi Laras mengungkapkan bahwa rombongannya adalah utusan dari Tumenggung Gardapati, yang tengah mendapat tugas penting, menjemput tabib Banyumili untuk mengobati Putri Melati yang sedang sakit keras. Mendengar hal itu, tanpa ragu Angling Kusuma pun menawarkan diri untuk mengantar Nyi Laras demi mempercepat perjalanan mereka. Terima kasih Kisanak. Dia berhasil. Dewi Sukesi di kerajaan Malapati diam-diam berharap agar Ramajagandhi dan Jagat Satria gagal dalam misi mereka menemukan Pangeran Angling Kusuma. Hatinya diliputi kecemasan dan amarah. Saking emosinya, selir Prabu Angling Dharma itu sampai memarahi dayang kepercayaannya, Nyi Salindri, yang tetap setia mendengarkan luapan amarah tanpa membantah. Padahal, sebelumnya Nyi Rampak telah meramalkan bahwa Pangeran Angling Kusuma pasti akan kembali. Dan selama ini, ramalan Nyi Rampak tak pernah. Gusti Ayu Sukesi meminta Kakang untuk memburu Pangeran Angling Kusuma dengan bayaran yang tinggi. Iya. Dengan imbalan yang memadai, saya sanggup memastikan ketidakpulangan Pangeran Angling Kusuma, Gusti Ayu. Iya, aku percaya itu. Itu sebabnya aku bawakan kamu ini. Terima kasih, Gusti Ayu. Ya. Terima kasih atas kepercayaan yang Gusti berikan kepada saya. Iya, saya tunggu beritanya. Dukun Kitarun Sekan masih saja mencari-cari alibi untuk terus menyalahkan Ki Banyumili. Dengan licik,
ia menuduh bahwa Ki Banyumililah yang menjadi penyebab sakitnya Putri Melati. Katanya, siapa yang mengirimkan penyakit, maka dia pula yang tahu di mana letak penyakitnya dan bagaimana cara menyembuhkannya. Padahal kita semua tahu, justru dukun Kitarun Sekanlah dalang di balik semua ini. Orang jahat berhati busuk yang gemar mencelakakan sesama demi ambisi dan tipu daya. Lihat. Lihat. Dayang cantik ini telah tidur dengan tenang. Dia tidak akan bangun kalau bukan saya yang membangunkan. Tapi Banyumili, tolong dilihat. Ia tak ubahnya Putri Melati yang kau buat tidur itu, bukan? Pengkhianat!